Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar Taufik Rahmat, SPD MPD, yang sudah mempersilakan kelompok 8 untuk mempresentasikan hari ini tentang Islam dan kebangsaan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak materi kali ini. Saya Mila Yulia Putri dari kelompok 8 beserta teman-teman saya, yaitu Aulia Fitriani, Jajang Herdianto, dan juga Wandi Sopyandi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Cinta tanah air. Manifestasi cinta tanah air antara lain diwujudkan menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri. Tanah air Indonesia menjadi semangat bersama bagi semua warga negara Indonesia. Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan adanya tanpa dibuktikan oleh patriotisme dan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Bahkan Al-Quran dan praktik sunnah Nabi Muhammad SAW sangat jelas memerintahkan hal ini. Nilai-nilai nasionalisme yang harus ditumbuhkan dalam setiap individu warga negara Indonesia, diantaranya 1. Nilai rela berkorban, yaitu aturan jiwa atau semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam ataupun dari luar. Kedua, nilai persatuan dan kesatuan, yaitu beraneka corak yang bermacam-macam menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, nilai harga menghargai, merupakan terjalinnya hubungan dengan bangsa lain atas dasar harga menghargai. Yang keempat, nilai kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga suka bekerja sama atas dasar kekeluargaan. Nilai yang kelima yaitu nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Perasaan bangga yang harus ditumbuhkan secara wajar dan jangan dipaksakan. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Fitriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, bela negara dalam Islam. Pendidikan bela negara merupakan salah satu ikhtiar dan amal usaha dalam mempertahankan negara dari berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dasar hukum pendidikan bela negara dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang termasuk dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan Pasal 27 Ayat 3. Next. Bela negara dalam pandangan Islam. Bela negara merupakan salah satu perwujudan berukhuwah dalam Islam, yakni ukhuwah watoniyah yang berarti mencintai dan bersaudara dengan yang berbangsa dan setanah air. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki landasan dalil yang kuat dalam hal bela negara, diantaranya terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat An-Nisa ayat 71, dan hadis riwayat Bukhari. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Wandi Sopyandi. Kepadanya dipersilakan. Bismillah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah itu merupakan salah satu konsep yang penting dan fundamental karena menjadi pokok-pokok bahasan dalam hukum syariat Islam, yang dimana di sana itu menegaskan bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Adapun inti dari konsep maqasid syariah itu ujungnya adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Imam Al-Ghazali mencetuskan bahwa maqasid syariah tercermin dalam 5 hal pokok, yaitu diantaranya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika berbicara konteks bela negara dan kebangsaan, menjaga dan memelihara negara merupakan tanggung jawab dan kebutuhan bagi setiap warga negara, sehingga nantinya
insya Allah terciptanya suatu kemaslahatan, kebaikan atau manfaat bagi bangsa itu sendiri. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Kegiatan bela negara itu bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk kita sebagai mahasiswa. Bisa mulai dari hal-hal sederhana. Di antaranya bisa diwujudkan dengan cara yang pertama itu membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan mengikuti kegiatan bermanfaat. Membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia, kita bisa memulai dengan cara mendekatkan diri kita kepada yang memberikan kemuliaan itu tersendiri. Selanjutnya, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bermanfaat, kita di kampus bisa mengikuti salah satu organisasi yang dalam organisasi tersebut adanya kegiatan-kegiatan yang insya Allah positif dan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya yang kedua adalah senantiasa melaksanakan amanah dari kedua orang tua. Insya Allah juga kita bisa taat dan patuh terhadap hukum-hukum negara ataupun hukum-hukum syariat Islam yang ditegakkan. Selanjutnya adalah ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan, rumah, kampus, dan masyarakat. Untuk yang keempat adalah ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Meskipun kita tidak terjun langsung dalam kegiatan membantu korban bencana di dalam suatu negeri, kita bisa membantunya dalam keikutsertaan kita, misalnya dalam menampung sumbangan-sumbangan yang hasil dari sumbangan tersebut kita bisa salurkan kepada korban bencana. Yang kelima adalah belajar dengan tekun semua bidang ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk memakmurkan bangsa dan negara. Salah satunya kita sebagai mahasiswa, contohnya prodi ekonomi pembangunan yang fokus dalam kegiatan ekonomi yang nantinya kita insya Allah jika fokus dalam kegiatan ekonomi tersebut, kita bisa memanfaatkannya bagi kemaslahatan bangsa atau negara nantinya. Selanjutnya adalah tidak terpengaruh lingkungan yang negatif. Jika kita berada di lingkungan yang negatif, otomatis kita akan terbawa oleh lingkungan tersebut yang nantinya bisa berdampak buruk bagi akhlak kita semua. Selanjutnya ada tidak mengikuti budaya asing yang berpengaruh negatif. Kebanyakan dari kebudayaan asing atau budaya barat itu terpengaruh hal-hal yang negatif, dan kebanyakan itu negatif tidak ada mengandung pengaruh-pengaruh positif, dan kebanyakan itu bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Wandi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Jajang. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. Di antaranya, yang pertama, kenakalan remaja. Seperti pergaulan bebas, minum-minuman keras, atau tawuran. Sudah jelas, perlakuan-perlakuan seperti itu bisa menggugurkan pemuda-pemudi yang cerdas sebagai penerus pemimpin bangsa. Yang kedua, aksi kekerasan berbau sara. Baik itu aksi individu ataupun secara berkelompok, yang dimana bisa menimbulkan kerugian. Kerugian itu bisa kerugian finansial, kemudian bisa menimbulkan pidana, bisa menimbulkan trauma, bahkan bisa menimbulkan kematian jiwa. Yang ketiga, pelanggaran wilayah negara. Kemudian yang selanjutnya gerakan separatis. Contohnya seperti G30 SPKI, Aceh Merdeka, Papua Merdeka, ataupun aksi pemberontakan lainnya. Yang selanjutnya merubah ideologi. Seperti menyebarkan dan memunculkan pikiran-pikiran radikal yang menentang atau berlawanan dengan ideologi-ideologi negara, berlawanan dengan Pancasila. Yang selanjutnya
kejahatan, dan gangguan lintas negara. Contohnya seperti penyeludupan narkoba dan bahan-bahan ilegal lainnya, kemudian penyeludupan satwa yang dilindungi secara ilegal, dan penyeludupan benda-benda yang tidak ada izin dari negara. Kemudian yang selanjutnya perusakan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, di antaranya merusak fasilitas negara atau merusak lingkungan alam, yang di mana aksi-aksi tersebut berakibat bisa merugikan negara, merugikan makhluk hidup lainnya, dan mengganggu keamanan sosial. Yang selanjutnya intoleran, eksklusif, radikalisme, dan terorisme. Di mana bisa diambil contoh dari perbuatan-perbuatan tersebut seperti mengganggu ibadah orang lain atau mengganggu kenyamanan kegiatan beribadah, kepercayaan, dan agama orang lain. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Jajang. Sekian materi dari kami, dan sekarang akan menuju ke judul yang kedua, yaitu Ulama dalam Perjalanan Bangsa Indonesia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Ulama yang pertama yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Al-Habib Ali Al-Habsyi lahir di Jakarta pada 20 April 1870. Beliau merupakan salah satu yang berperan dalam kemerdekaan dalam penentu hari dan waktu proklamasi. Beliau sempat ikut mendorong berdirinya partai politik yang berazaskan Islam pertama kali di Indonesia, yang dikenal dengan Partai Syarikat Islam. Pada tahun 1968, yaitu pada tanggal 10 Oktober, beliau wafat. Yang kedua yaitu Al-Habib Idrus Al-Jufri. Beliau lahir di Tarim, Yaman, pada 15 Maret 1892 Masehi. Beliau merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam. Pada usia 41 tahun, dirinya mendirikan sebuah lembaga pendidikan Al-Khairat. Pada tanggal 22 Desember 1969, dirinya wafat di Palu, Sulawesi Tengah. Yang selanjutnya yaitu Al-Habib Ahmad Assegaf. Beliau lahir di Yaman 1879 Masehi. Beliau dikenal sebagai wartawan, sejarawan, dan sastrawan keturunan Arab yang terkenal dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia. Lewat tulisan-tulisannya, beliau ikut mendirikan Ar-Rabitah Al-Alawiyah, yakni sebuah kepengurusan yang mencatat nasab mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat di Jakarta pada 1949 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913 Masehi. Beliau merupakan tokoh bangsa yang sangat berjasa dalam kemerdekaan. Salah satunya dalam perancangan lambang negara Elang Raja Wali Garuda Pancasila, dan juga merupakan salah satu peserta konferensi meja bundar saat Belanda yang akhirnya mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Beliau wafat di Jakarta pada 30 Maret 1978. Ulama yang selanjutnya yaitu Wali Songo. Wali Songo yang berarti 9 orang atau 9 wali, orang yang dipercayai. Merupakan tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, akan dipaparkan oleh Aulia Fitriani. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ada Wali Songo yang terdiri dari 9 wali tokoh Islam. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Beliau menyebarkan Islam dengan cara berdakwah serta berbaur dalam pergaulan di masyarakat sekitar. Sunan Gresik yang juga dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Next. Yang kedua, Sunan Ampel. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Yang ketiga, Sunan Bonang, dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dakwah awal dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tasawuf, tembang, dan sastra supstik. Karya sastra supstik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama suluk wujil. Yang keempat, Sunan Giri. Sunan Giri, putra Syekh Maulana Ishaq, adalah tokoh wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci atau Pandita Ratu. Ia memiliki peran penting dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang sangat menarik minat masyarakat. Sejarah mencatat jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura Pasir, dan Kutai di Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku, Kalimantan, Buton, dan Goa di Sulawesi Selatan. Yang kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Sunan Derajat mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib kaum fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki rasa empati, etos kerja keras, kedermawaan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat juga mengajarkan kepada masyarakat teknik-teknik membuat rumah dan membuat tanduk. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Auria. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Wandi Sofiandi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya, yang keenam ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak hanya piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran-ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Oke, next. Selanjutnya, yang ketujuh ada Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali Songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Sama seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Oke, next. Selanjutnya yang ke-8 ada Sunan Muria. Sunan Muria merupakan tokoh wali Songo yang paling muda usianya, sebagaimana Sunan Kalijaga.
Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai, menciptakan berbagai jenis tembang cilik, menciptakan berbagai jenis tembang cilik atau sekar alit atau jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Oke, next. Yang terakhir, yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini dikenal sebagai tokoh 9 wali songo yang menurunkan Sultan-Sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dia jalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Melalui pernikahan, selain itu Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wandi. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Jajang. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Ulama selanjutnya yaitu Kiai Haji Syekhona Muhammad Khalil dari Bangkalan, Madura. Kiai karismatik dan guru dari para kiai Indonesia, ulama yang sering dipanggil Mbah Khalil ini berasal dari Bangkalan, Madura. Mbah Khalil merupakan tokoh yang mendidik para kiai besar seperti pendidik Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahid Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Mustafa. Next. Yang selanjutnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Muhammad Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama atau disebut juga dengan NU. Ini merupakan ulama yang pernah berjuang melawan penjajah saat pendudukan Belanda dan Jepang yang menjajah di Indonesia, serta pemimpin pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Next. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri pergerakan organisasi Muhammadiyah, juga dikenal ikut berjuang saat perlawanan melawan penjajah. Pada saat pendudukan Jepang, Ahmad Dahlan mempelopori masyarakat Indonesia untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. Ahmad Dahlan juga dianggap sebagai pelopor kesatuan derajat di antara pria dan wanita pada saat. Next. Selanjutnya, Kiai Haji Mas Mansur, yaitu salah satu ulama yang berasal dari Surabaya dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada Kongres Muhammadiyah ke-26. Mas Mansur menjadi salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan seorang pahlawan nasional. Next. Yang selanjutnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau merupakan seorang ulama dengan pemikiran sangat terbuka dan modern pada zamannya. Wahab merupakan salah satu pendiri dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ia ikut mencetuskan 2 badan syariah dan tanfiziyah yang mengintegrasikan kalangan muda dan kalangan tua di NU oleh Presiden Joko Widodo. Kiai Haji Wahab Hasbullah juga sudah ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Next. Yang selanjutnya yaitu Abuya Hamka. Bernama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ulama revolusioner ini merupakan ulama yang sangat kental, yang sangat terkenal melalui beberapa karya besar di bidang keagamaan. Karya-karya tersebut bukan hanya menyangkut persoalan agama saja, akan tetapi terbentang luas dalam sejumlah bidang, termasuk sastra dan masalah sosial politik. Next. Ya, selanjutnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau adalah sosok kiai yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Meski
Semasa hidupnya terkenal kontroversial, namun Gus Dur menjadi salah satu tokoh dari kalangan Islam yang bisa diterima semua kalangan agama di Indonesia. Selanjutnya Kiai Haji Idham Khalid, ulama tersohor yang pernah memimpin Nahdlatul Ulama selama 32 tahun, termasuk sebagai salah satu ulama berpengaruh di Indonesia. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama dari 1952 sampai 1984, Idham Khalid juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan DPR. Di pemerintahan dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Ali Sastro Aminjojo II dan Kabinet Ampera di masa Orde Lama. Selanjutnya Kiai Haji Imam Zarkasi. Beliau adalah Trimurti pendidik Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo bersama 2 orang lainnya. Gontor merupakan salah satu pioner lembaga pendidikan Islam di Indonesia, di mana sistem pendidikannya banyak dicontoh oleh berbagai pondok pesantren di tanah air yang mengembangkan sistem pendidikan tersebut. Pondok pesantren Gontor banyak mencetak alumni menjadi para pemuka agama, politisi, dan para pakar di Indonesia. Terima kasih. Itu mungkin yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jajang. Sekian materi dari kami dan akan disampaikan kesimpulan dari Wandi. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan lagi. Untuk kesimpulannya dari hasil presentasi kali ini, dapat disimpulkan bahwa kita selaku Muslim yang berbangsa dan bernegara harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan rasa bela negara dengan berbagai cara, seperti menolong, membantu, menjaga, memelihara, serta memperbaiki tanpa bertentangan dengan hukum-hukum atau syariah Islam itu sendiri. Kita juga bisa berkaca dari ulama-ulama tadi dengan perjuangan dakwahnya, dengan perjuangan membela kemerdekaan Indonesia, ataupun kita bisa mulainya dari langkah-langkah kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, atau kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, menambah wawasan tentang wawasan entah itu bernegara ataupun tentang agama kita sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wandi. Ya, jangan pernah berhenti mencari ilmu, seperti yang dikatakan Buya Hamka, semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup, semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Dengan harap, apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik, dan juga teman-teman serta kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.